Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Di video kali ini aku membuat sambal merah Padang atau sambal lado Padang yang rasanya pedas, mantap, full. Cara buatnya juga sangat mudah dan gampang. Sambal ini juga adalah sambal dasar yang bisa dijadikan sebagai menu tambahan untuk berbagai macam olahan masakan. Nah, mau tahu cara membuatnya? Yuk tonton video ini hingga selesai. Pertama, siapkan cabai merah. Nah, cabai merahnya ini aku gunakan ada dua macam. Ada cabai merah keriting dan juga ada cabai merah besar. Banyaknya ini kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Selanjutnya, siapkan wadah. Kemudian cabainya kita buang bagian pangkal atau batang yang masih melekat pada cabai. Agar sambal merah Padangnya ini terasa enak, pastikan cabenya ini masih segar ya teman-teman. Nah, cabenya ini sudah selesai kita buang bagian pangkalnya. Selanjutnya akan kita cuci bersih. Nah, ini dia teman-teman cabai yang sudah kita cuci bersih. Ini akan kita sisihkan. Agar sambal ladonya ini terasa pedas, nah di sini aku menambahkan cabai rawit. Banyaknya ini kurang lebih 2 genggam ya, atau kurang lebih 100 gram. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian untuk bumbu yang kita gunakan, ini ada 3 buah tomat merah dan juga 10 siung bawang merah dengan ukuran yang sedang ya. Selanjutnya siapkan chopper. Nah, di sini aku akan menghaluskan cabai ini dengan menggunakan chopper. Sebelumnya cabainya ini akan aku patahkan terlebih dahulu ya. Untuk menghaluskan cabai ini boleh juga dengan menggunakan tumbukan atau ulekan, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian aku tambahkan juga dengan cabai rawit yang sudah kita siapkan tadi. Nah, bawangnya juga kita masukkan. Ini kita blender atau chopper sebanyak 2 kali ya teman-teman. Karena chopper yang aku gunakan ini tidak terlalu besar. Jadi aku akan menghaluskan cabai ini sebanyak 2 kali. Bila sudah, kita akan haluskan. Cabai ini tidak akan aku giling hingga halus ya teman-teman, karena cabai merah Padang ini identik dengan cabai yang masih sedikit kasar ya. Nah, ini sudah ya, kita akan cek. Nah, teksturnya masih sedikit kasar seperti ini ya teman-teman. Ini akan kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar. Sebenarnya untuk menghaluskan cabai ini lebih bagus bila ditumbuk atau diulek ya. Tapi karena aku tidak memiliki ulekan yang besar dan juga cabainya ini cukup banyak, jadi aku ingin cepat menggunakan chopper saja. Lanjut, kita akan haluskan cabai ini untuk kedua kalinya. Nah, untuk yang kedua kalinya ini kita akan menambahkan tomat ya. Bila setengah kasar cabenya kita chopper, selanjutnya kita potong-potong tomat. Nah, tomatnya ini tidak usah terlalu banyak kita tambahkan ya teman-teman, agar nanti sambalnya ini tidak mudah basi ya. Karena bila terlalu banyak tomat, sambalnya ini akan mudah basi. Nah, sisa bawang merahnya ini kita chopper juga ya, karena tadi sebagian bawang merahnya sudah selesai kita chopper. Nah, ini akan kita haluskan kembali. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Teksturnya sudah cukup seperti ini, tomatnya juga sudah halus ya. Kita pindahkan kembali ke dalam wadah. Nah, untuk tomatnya ini sengaja aku haluskan agar sambalnya ini terasa lebih segar ya. Tapi bila teman-teman ingin tomatnya ini hanya dipotong-potong saja, juga tidak apa-apa ya. Sesuaikan kembali dengan selera. Nah, ini cabenya sudah siap untuk kita masak. Langkah selanjutnya, siapkan wajan, tambahkan dengan minyak goreng. Minyaknya ini agak banyak ya, kita masukkan.
Setelah minyaknya panas, kita goreng terlebih dahulu bawang putih. Nah, bawang putihnya ini aku gunakan sebanyak 2 siung ya. Sengaja bawang putihnya ini tidak aku haluskan bersama dengan cabai, karena menurutku bila bawang putih ini kita goreng saja seperti ini, maka sambalnya ini akan sedikit lebih harum ya teman-teman. Nah, kita goreng bawang putihnya ini hingga berwarna kuning keemasan dan juga harum ya. Nah, setelah bawang putihnya ini harum, kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita chopper tadi. Nah, untuk membuat sambal merah Padang ini ada beberapa macam cara, disesuaikan dengan selera ya. Bawang putihnya boleh dihaluskan bersama dengan cabai dan juga boleh juga ditumis seperti ini saja ya teman-teman. Nah, bila dirasa minyaknya ini masih kurang, boleh ditambah. Sesuaikan dengan selera ya. Jangan khawatir ya teman-teman, karena sambal Padang atau sambal merah Padang ini identik dengan minyaknya yang cukup banyak. Karena bila minyaknya ini banyak, maka sambalnya ini akan sedikit lebih awet ya, dan tidak mudah basi. Nah, kita akan aduk-aduk ya sambalnya seperti ini. Untuk memasak aku gunakan api kompor yang sedang saja ya. Bila cabenya sudah hampir matang, kemudian kita tambahkan garam 1 sendok makan dan mecin kurang lebih 1 sendok teh. Untuk banyaknya garam dan mecin ini sesuaikan dengan selera ya. Nah, kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Dan jangan lupa untuk dites rasa. Nah, sambalnya ini akan kita terus aduk dan terus kita masak hingga sambalnya ini mengeluarkan minyak dan cabenya ini garing ya teman-teman, agar sambalnya ini nanti lebih awet dan tahan lama. Langkah terakhir kita menambahkan air asam. Nah, di sini aku tidak menggunakan air perasan jeruk ya teman-teman, tapi aku menggunakan cuka makan kurang lebih 3 sendok makan ya. Namun disesuaikan kembali dengan selera. Bila teman-teman ingin menggunakan jeruk sambal atau air jeruk nipis juga boleh ya. Nah, menurutku bila ditambah dengan air cuka seperti ini, terasa akan sedikit lebih segar dan asamnya akan lebih terasa ya. Sesuaikan kembali dengan selera. Nah, kita akan aduk-aduk. Ini kita masak sebentar saja lagi ya. Nah, ini sudah hampir mateng. Aromanya juga sudah sangat harum ya. Teksturnya sudah garing dan minyaknya sudah keluar seperti ini. Dan ini sudah mateng, matikan kompor. Selanjutnya kita siapkan mangkuk atau piring saji. Kita pindahkan sambal kita tadi ke dalam mangkuk. Nah, ini beneran sambal yang sangat enak menurutku. Sambal serbaguna, bisa dijadikan sambal dasar untuk berbagai macam olahan lauk ya, seperti teri, cumi maupun telur dadar atau telur ceplok. Ini sangat enak sekali bila teman-teman ingin membuat stok sebuah sambal yang enak. Nah, ini dia teman-teman, sambal merah Padang atau sambal lado Padang kita sudah jadi dan siap untuk kita nikmati. Nah, bagaimana? Sangat mudah ya cara membuat sambal lado atau sambal merah Padang. Ini rasanya sangat enak sekali. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya. Tetap bersama aku, Mami Cinta.